Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 metodologi penelitian yang beranggotakan 7 orang, yaitu Alianti Mulyani, Asmi Sri Harmawati, Asri Naidul Jamilah, Destiny Turama, Eneng Hani Siti Hamidah, Hana Habibah Makmun, dan Gifari Abdul Rashid akan menyampaikan atau mempresentasikan tentang penelitian korelasional. Nah, saya Destiny Turama akan menyampaikan pengertian penelitian korelasional. Penelitian korelasional. Kata korelasional diambil dari kata korelasi yang berarti hubungan. Menurut Wagiran pada tahun 2013, penelitian korelasional ini diartikan sebagai penelitian yang ditujukan untuk mengetahui hubungan dan tingkatannya antara dua variabel atau lebih. Nah, variabel yang digunakan ini ada dua tentunya. Yang pertama ada variabel prediktor, yaitu variabel yang memprediksi. Yang kedua ada variabel kriterium, yaitu variabel yang terprediksi atau yang diprediksi. Sedangkan menurut Ismayani pada tahun 2016, penelitian korelasional ini merupakan desain korelasional kuantitatif untuk mengamati nilai dan menguji atau menentukan hubungan antara variabel pada suatu masalah tertentu, yang mana penelitian korelasional ini didasari dengan asumsi, yang mana realitas terbaik ditandai dengan adanya hubungan saling mempengaruhi dan saling menyebabkan, seperti hubungan sebab akibat. Nah, dari kedua pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa penelitian korelasional ini adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk mengetahui adanya hubungan atau keterkaitan antara dua variabel atau lebih. Sekian, terima kasih. Tujuan penelitian korelasional. Di sini tujuannya dibagi menjadi dua. Yang pertama tujuan menurut para ahli dan yang kedua yaitu tujuan umum. Nah, baik, yang pertama menurut Surya Brata pada tahun 1994 halaman 24, tujuan penelitian korelasional yaitu untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan pada koefisien korelasi. Dan yang kedua yaitu menurut Guy dalam MZIR pada tahun 2007 halaman 38, tujuan penelitian korelasional adalah untuk menentukan hubungan antara variabel atau untuk menggunakan hubungan tersebut untuk membuat prediksi. Nah, adapun tujuan umumnya yaitu untuk melihat sejauh mana variabel-variabel suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi satu atau lebih. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ciri-ciri dari penelitian korelasional. Yang pertama ada variabel yang diteliti relatif rumit, kemudian tidak dapat dieksperimentasikan dan tidak dapat dimanipulasi. Sudah sangat jelas ya bahwa dalam penelitian korelasi ini variabelnya sangat rumit, kemudian tidak bisa dieksperimentasikan dan tidak bisa dimanipulasi. Kemudian yang kedua ada mengukur variabel yang berhubungan secara serentak dalam situasi realistik. Kemudian yang ketiga ada koefisien korelasi yang ingin dicari adalah positif atau negatif ataupun signifikan atau tidak signifikan. Nah, yang keempat adalah satu atau lebih variabel disebut variabel bebas dan satu-satu atau variabel terikat. Nah, adapun ciri lain dari penelitian korelasional yaitu penelitian ini cocok dilakukan apabila variabel yang diteliti rumit atau tidak dapat diteliti dengan metode eksperimental. Sudah dijelaskan tadi ya bahwa penelitian korelasi ini variabel yang ditelitinya sangat rumit dan tidak bisa dieksperimentasikan. Kemudian, studi ini memungkinkan pengukuran beberapa variabel dan hubungannya secara serentak dalam keadaan realistiknya. Kemudian yang ketiga ada hal yang diperoleh dari penelitian ini adalah taraf atau tinggi rendahnya suatu hubungan, bahkan ada atau tidaknya saling hubungan tersebut. Sekian dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian, macam-macam penelitian korelasional. Yang pertama itu ada penelitian hubungan, bisa disebut dengan penelitian korelasi, bisa disebut juga dengan penelitian sederhana. Nah, tujuannya itu untuk menentukan tingkat atau derajat hubungan antara sepasang variabel.
Terus fungsinya juga untuk menyelidiki hubungan antara hasil pengukuran terhadap dua variabel yang berbeda dengan waktu yang bersamaan. Nah, contohnya itu pada judul penelitian, yakni pengetahuan alat praktikum dengan kemampuan psikomotorik siswa kelas 2 SMA. Nah, variabel yang pertamanya itu pengetahuan alat praktikum dan variabel yang keduanya itu kemampuan psikomotorik siswanya. Nah, pada dasarnya desain penelitian hubungan ini itu cukup sederhana, hanya mengumpulkan skor dua variabel dari kelompok subjek yang sama. Langkah-langkah dalam penelitian itu, yang pertama itu kita menentukan sepasang variabel yang akan kita selidiki tingkat hubungannya. Terus yang kedua itu dari pemilihan variabel tersebut harus berdasarkan kepada teori, asumsi atau pengalaman bahwa keduanya itu sangat memungkinkan untuk berhubungan. Nah, yang kedua itu penelitian prediktif atau penelitian prediksi. Nah, dalam bidang pendidikan ini banyak banget situasi yang menghendaki untuk melakukannya prediksi. Nah, contohnya itu pada tahun ajaran baru, setiap sekolah karena keterbatasan fasilitasnya seringkali harus menyeleksi para pendaftar yang akan diterima sebagai calon peserta didik baru. Nah, fokusnya itu pada pengukuran terhadap satu variabel atau lebih yang dapat dipakai untuk memprediksi kejadian di masa yang akan datang atau variabel lain. Penelitian ini juga sama dengan penelitian sebelumnya, melibatkan korelasi atau melibatkan hubungan antara suatu pola tingkah laku yang kompleks, yakni variabel yang menjadi sasaran prediksi disebut kriteria. Nah, dan variabel lain yakni variabel yang dipakai untuk memprediksinya atau prediktor. Perbedaan dari penelitian hubungan dan penelitian prediktif ini yaitu terletak pada asumsi yang mendasari hubungan antara variabel yang akan diteliti. Nah, dalam penelitian hubungan itu berasumsi bahwa hubungan antara kedua variabel itu terjadi secara dua arah, atau dengan kata lain ia hanya ingin menyelidiki apakah kedua variabel tersebut mempunyai hubungan tanpa mempunyai anggapan bahwa variabel tersebut muncul lebih awal dari yang lain. Nah, oleh karena itu kedua variabel ini biasanya diukur dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan dalam penelitian prediktif ini diukur dengan waktu yang berurutan, enggak bersamaan gitu ya. Nah, di samping penelitian prediktif ini juga ingin menyelidiki hubungan antara dua variabel tersebut, tapi juga beranggapan bahwa salah satu variabel itu muncul lebih dahulu dari yang lain atau hubungannya itu satu arah. Nah, dalam waktu yang berurutan ini itu adalah jadi variabel prediksi itu diukur sebelum variabel kriteria yang kriteria terjadi. Nah, hal ini itu tidak bisa sebaliknya gitu. Nah, yang ketiga itu ada korelasi multivariat. Nah, korelasi multivariat ini adalah teknik untuk mengukur dan menyelidiki tingkat hubungan antara kombinasi dari 3 variabel atau lebih. Nah, ada 2 teknik dalam korelasi multivariat ini. Yang pertama itu ada regresi ganda dan yang kedua itu ada korelasi kanonik. Nah, regresi ganda itu untuk memprediksi suatu fenomena yang kompleks hanya dengan menggunakan variabel prediktor atau variabel prediksi yang seringkali hanya memberikan hasil yang kurang akurat. Nah, dalam banyak hal, semakin banyak informasi yang diperoleh, semakin akurat pula prediksi yang dapat dibuat. Jadi,
Dengan menggunakan kombinasi dua atau lebih variabel ini, prediksi terhadap variabel kriteria akan lebih akurat dibanding hanya menggunakan masing-masing variabel prediksi secara sendiri-sendiri. Dengan demikian, penambahan jumlah prediktor akan meningkatkan akurasi prediksi kriteria. Terus, kalau yang kedua itu korelasi kanonik. Nah, korelasi kanonik itu pada dasarnya teknik ini sama dengan regresi ganda, di mana beberapa variabel dikombinasikan untuk memprediksi variabel kriteria. Tetapi tidak seperti regresi ganda yang hanya melibatkan satu variabel kriteria. Tetapi korelasi kanonik itu melibatkan lebih dari satu variabel kriteria. Korelasi ini juga berguna untuk menjawab pertanyaan bagaimana serangkaian variabel prediktor memprediksi serangkaian variabel kriteria. Dengan demikian, korelasi kanonik ini dapat dianggap sebagai perluasan dari regresi ganda dan sebaliknya. Selanjutnya ada rancangan penelitian korelasional. Nah, di penelitian korelasional itu yang pertama ada korelasi bivariat. Korelasi bivariat itu adalah suatu rancangan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan antara dua variabel. Terus ada regresi dan prediksi. Nah, kalau regresi dan prediksi itu merupakan jadi jika terdapat korelasi antara dua variabel dan kita mengetahui skor pada salah satu variabel, skor pada variabel kedua dapat diprediksikan. Jadi regresinya itu merujuk pada seberapa baik kita dapat membuat prediksi ini. Terus ada regresi dan regresi ganda atau multiple regression. Regresi itu merupakan jamak ya. Regresi jamak merupakan perluasan regresi dari prediksi sederhana dengan menambah beberapa variabel. Terus ada analisis faktor. Di analisis faktor itu, yaitu prosedur statistik ini mengidentifikasi pola variabel yang ada. Sejumlah variabel ini dikorelasikan dan terdapatnya antar korelasi. Yang terakhir itu ada analisis sistem. Desain ini melibatkan penggunaan prosedur matematika yang kompleks atau rumit. Jadi di analisis sistem ini menggunakan itu ya untuk materi matematika kompleks yang rumit untuk menentukan proses dinamis seperti perubahan sepanjang waktu, terus jerat, umpan balik serta unsur dan aliran hubungan. Oke. Di sini saya di variabel Rashid akan menjelaskan tentang desain dasar penelitian korelasional. Desain dasarnya ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama penentuan masalah, yang kedua penentuan subjek, dan yang ketiga itu pengumpulan data, yang keempat analisis data. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang penentuan masalah. Jadi masalah yang dipilih ini harus memiliki nilai yang diarti dalam pola kehidupan, dan variabel-variabel yang ditentukan itu harus memiliki pertimbangan di mana harus seiring dengan masalah yang disampaikan. Yang kedua itu penentuan subjek. Jadi subjek-subjek yang subjek ini harus dapat diukur dalam variabel-variabel yang ditentukan, dan harus bersifat homogen atau sama, dapat sinkron dengan variabel-variabel yang ditentukan tadi. Yang pertama. Nah, terus yang ketiga itu pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini digunakan untuk mengukur atau menentukan masing-masing variabel gitu, sebagai pendahulunya mungkin.
Nah, pengumpulan data ini dapat berupa interview, wawancara, atau interview dan sebagainya. Nah, ini metodenya itu silakan dipilih yang terbaik sesuai dengan apa yang memang ingin dicari gitu. Bisa lewat wawancara atau dan sebagainya. Lalu yang terakhir ini analisis data. Analisis data ini harus ada kesinambungan antara hasil pengukuran suatu variabel dengan variabel yang lainnya. Kan dalam variabel itu yang digunakan dengan satu ya. Nah, jadi di analisis di sini variabel yang satu dan variabel yang lain itu disatukan atau dianalisis. Nah, bagaimana perbedaannya dan sebagainya, seperti itu. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Teman-teman, kita lanjutkan. Saya Asrinul Jamilah dengan NIM 12. Di sini akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari penelitian korelasional ini. Nah, adapun kelebihan dari penelitian korelasional ini adalah berguna untuk mengatasi masalah yang berkaitan dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial. Lalu, peneliti dapat melakukan analisis prediksi tanpa memerlukan sampel yang besar. Nah, terus adapun kekurangan dari penelitian korelasional ini adalah dengan korelasi hanya mengidentifikasi apa yang terjadi tanpa manipulasi dan mengontrol variabel. Lalu, peneliti tidak dapat membangun hubungan yang baik dengan variabel yang lainnya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua.